Selamat pagi, perkenalkan nama saya Magdalena Eva. Saya kelas C9 dengan NIM 1809061533. Di sini saya akan memenuhi persyaratan tugas UAS Pendidikan Multikultural di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural lahir sejak 30 silam, yaitu sesudah Perang Dunia Kedua, dengan lahirnya banyak negara dan perkembangannya prinsip-prinsip demokrasi. Pandangan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia dalam praktik kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya. Lambang Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna keragaman dan kesatuan. Ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuannya dan pengabdiannya keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktek hidup kenegaraan tersebut. Nah, ternyata masyarakat kita ingin menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat Bhinneka Tunggal Ika yang selama Orde Baru telah ditindas dengan berbagai cara demi mencapai kesatuan bangsa. Demikian pula praktis pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah mengabdikan kekayaan kebinekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokratis. Sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut era reformasi, Indonesia mengalami disintegrasi kritis dan ekonomi politik serta agama yang mengakibatkan terjadinya krisis kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Pada era reformasi, pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk mengelegankan kekuasaan dan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain, pendidikan multikultural belum dianggap penting walaupun realitas kultur dan agama sangat beraneka ragam. Era reformasi membawa angin demokrasi sehingga menghidupkan kembali wawancara multikultural sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia dalam era reformasi ini. Tentunya banyak hal yang perlu ditinjau kembali, salah satunya mengenai kurikulum di sekolah kita dari semua tingkat jenisnya. Apakah telah merupakan sarana untuk mengembangkan multikultural? Selain masalah kurikulum, juga mengenai otonomisasi pendidikan yang diberikan kepada daerah agar pendidikan merupakan tempat bagi perkembangan kebinekaan Tunggal Ika, perkembangan kebudayaan Indonesia, serta pendidikan multikultural untuk Indonesia memang suatu hal yang baru. Dimulainya Indonesia mempunyai pengenalan hal baru. Apalagi otonomi daerah juga baru disampaikan. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan persiapan yang cukup untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, bentuk sistem yang cocok bagi Indonesia ini bukan hanya memerlukan pemikiran akademik dan analisasi budaya atas masyarakat Indonesia yang pluralis, tetapi juga meminta kerja keras untuk melaksanakannya. Gagasan multikultural bukanlah suatu konsep yang abstrak, tetapi pengembangan suatu pola tingkah lakunya yang hanya mewujudkan melalui pendidikan. Selain itu, multikultural tidak berhenti pada pengakuan akan identitas yang suatu kelompok masyarakat atau suatu suku, tetapi juga ditunjukkan kepada perwujudan
integritas nasional melalui budaya yang beragam. Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman budaya, agama, etnis, dan budaya masyarakat suatu bangsa. Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman budaya, agama, etnis masyarakat, serta masyarakat suatu bangsa sebagaimana dikatakan R. Stephen Halgen, yaitu kelompok minoritas baik secara agama, bahasa, maupun etnis, sebagaimana juga penduduk pribumi yang belum beradab seperti sering tersebut di dinasti yang kadang-kadang secara kuat buas melawan kehendak mereka, ternyata berhadapan dengan kehendak negara dan masyarakat dominan. Sementara banyak orang harus mengesampingkan budaya mereka, bahasa mereka, agama, dan tradisi mereka, dan harus menyesuaikan diri dengan aturan yang asing dan kebinasaan sistem sebagai hasil kolonisasi dan reproduksi entusias nasional, termasuk di dalamnya adalah pendidikan, sistem, dan suatu hukum. Konsep pendidikan multikultural di negara yang menganut konsep demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada bukanlah suatu hal yang baru lagi. Mereka telah melaksanakan terkhusus dalam upaya melengkapi diskriminalisasi antara orang kulit putih dan kulit hitam yang bertujuan untuk memajukan dan memelihara integritas nasional.